Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yandra Putra dengan NIM 240401020146 dengan mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal untuk ujian akhir semester saya. Di sini ada soal yang pertama, jelaskan istilah di bawah ini, yaitu software as service, utility computing, dan yang ketiga adalah integrate network. Yang pertama, software as service, atau singkat SaaS. SaaS ini adalah model layanan cloud di mana aplikasi perangkat lunak disediakan oleh penyedia layanan atau vendor melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal, memelihara, atau menjalankan perangkat lunak tersebut di komputer mereka sendiri atau di server lokal. Nah, cara kerjanya itu aplikasi berjalan di server penyedia layanan. Jadi Anda atau kita dapat mengaksesnya biasanya melalui browser web atau aplikasi ringan. Jadi kalau ada karakteristik utamanya itu on demand, yaitu tersedia kapan saja via internet, multi tenant, satu instansi software melayani banyak pelanggan. Jadi satu instalasi software itu dapat melayani banyak pelanggan, tidak perlu maintenance, kayak patching dan update dilakukan oleh vendor. Jadi kita terima beresnya lah. Yang kedua ada utility computing. Utility computing ini adalah model penyediaan layanan di mana sumber daya komputasi seperti pemrosesan, penyimpanan, dan bandwidth dikemas dan ditawarkan melalui pengguna melalui layanan terukur mirip layanan utilitas publik, yaitu seperti listrik, air, atau gas. Konsep utamanya itu fokusnya itu adalah pada model bisnis atau pembayaran, bukan teknologinya. Fokus cloud computing ini adalah teknologinya, sedangkan utility computing adalah cara pembayarannya. Jadi yang terakhir ada integrate network. Pada konteks cloud computing, integrate network atau jaringan terintegrasi menuju pada infrastruktur jaringan yang menghubungkan berbagai komponen cloud, server, dan perangkat pengguna secara mulus dan aman. Fungsinya ini adalah sebagai tulang punggung yang memungkinkan data berpindah dari pusat data ke penyedia cloud ke perangkat Anda dapat terhambat bahkan jika melibatkan berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, internet, atau VPN. Nah, soal kedua itu jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud. Nah, pada dasarnya hybrid cloud ini adalah teknologi gabungan dari private dan public cloud. Terdapat berbagai arsitektur hybrid cloud yang dapat diadopsi sesuai dengan kondisi lingkungan cloud dan goals yang dimiliki perusahaan. Namun secara general, arsitektur hybrid cloud dapat dipisahkan menjadi arsitektur hybrid cloud tradisional dan modern. Arsitektur hybrid cloud tradisional dan hybrid cloud tradisional ini yaitu dia berfokus pada koneksivitas pada private dan public cloud dengan tujuan yang besar, yang menciptakan cloud environment yang mampu memindahkan beban kerja dari cloud environment satu ke yang lainnya. Sedangkan arsitektur hybrid cloud modern, teknologi cloud yang terus dikembangkan sedemikian rupa dengan hybrid cloud. Jadi sedikit berbeda dengan yang tradisional. Arsitektur yang modern ini tidak terlalu berfokus pada konektivitas antar cloud. Jadi lebih berfokus kepada portabilitas suatu workload. Artinya arsitektur hybrid yang modern ini menjadikan aplikasi sebagai komponen lebih kecil dan mudah digunakan kembali. Nah, untuk soal yang ketiga lagi kita coba saya tadi ini. Nah, kalau dari gambarnya dia seperti ini nih. Ini hybrid cloud, jadi on-premise, public, di sini juga ada terdapat. Jadi ya intinya itu dia gabungan dari private dan public menjadi hybrid.
Nah, untuk soal ketiga, ada 4 faktor eh, yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan menjelaskan. Yang pertama itu ada security. Bila aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus keamanan yang bersifat global. Seperti itu. Jadi dari security-nya. Yang kedua ada performance-nya. Performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna, seperti sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa. Yang ketiga itu ada government compliance. Jadi cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya perbankan, bank wajib memiliki sebuah server di mana diletakkan di area milik bank tersebut. Dari sisi finansial, nah ini merupakan variabel cost versus fixed cost untuk jangka ke depan yang masih panjang. Disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih mudah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Nah, untuk yang keempat itu ada sebutkan menjelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama itu keuntungan adalah pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekankan lebih rendah karena virtualisasi hanya menggunakan kapasitas yang sudah ada, tak perlu menambah perangkat komputer, server, atau peripheral lainnya secara fisik. Habis itu kemudahan backup dan recovery. Jadi server-server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Ketiga itu ada kemudahan deployment. Jadi server virtual itu dapat di-cloning secara sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lainnya dengan menggunakan sedikit konfigurasi. Terus itu mengurangi panas, berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server. Ya, ini ada berimbas pada pengurangan biaya pendinginan AC dan akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Terus itu ada mengurangi biaya space. Jadi semakin sedikit jumlah server, semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Itu ada kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jadi jumlah server dapat lebih sedikit, otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Terus itu ada standarisasi hardware, virtualisasi melakukan atau memulai dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. So, ada kemudahan replacement atau proses pergantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Nah, selain ada keuntungan dan juga kerugiannya, yaitu satu masalah, yaitu virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem VM ini di dalamnya tidak bisa digunakan. Jadi misalnya kita membuat VM, di VM itu ada beberapa aplikasi atau apa, atau beberapa server. Nah, misalnya si VM itu ada masalah, maka semua yang ada di dalam VM itu akan bermasalah juga. Maksud dari spesifikasi hardware, virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Habis itu ada satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai soal UAS saya, mata kuliah cloud computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.